Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah teori probabilita dengan subtema menghitung titik sampel 2. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung titik sampel. Yang pertama, kalau kita boleh ulang sedikit, kita telah lihat bahwa jika ada N1 eksperimen jika ada N1 eksperimen dengan M titik sampel diikuti dengan N2 eksperimen dengan N titik sampel, maka keseluruhan yang dapat terjadi adalah M kali N M kali N. Dan jika diperluas menjadi N1 eksperimen dengan M titik sampel, N2 eksperimen dengan N titik sampel, dengan N3 eksperimen sama P titik sampel, maka keseluruhan yang terjadi adalah M kali N kali P. Nah, pada akhir pertemuan pada teori probabilitas sebelumnya, kita telah titipkan 2 soal yang alhamdulillah nomor 1 benar semua, dapat dijawab dengan 6 kali 6 kali 6. Dan yang kedua tentu saja harus dipahami bahwa N1 eksperimen itu adalah 20 pekerja dan N2 eksperimen adalah 20 pekerjaan yang berbeda. Jadi pasangan yang jumlah pekerja dapat memilih pekerjaan berbeda, tentu saja N1 peristiwa diikuti oleh N2 peristiwa. Dengan catatan bahwa akan menghasilkan 20 pekerja dikali dengan 20 pekerjaan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan lihat mengenai bentuk lain dari menghitung titik sampel. Bentuk lain yang saya maksudkan adalah dalam menghitung titik sampel atau dalam teori peluang itu titik sampel atau ruang sampel atau peristiwa itu juga sering berhubungan dengan menyusun objek yang berbeda. Menyusun objek yang berbeda itu mungkin bisa berupa huruf, juga bisa berupa bilangan. Jadi kalau objeknya huruf yang berbeda, artinya keseluruhan huruf yang akan kita susun itu menjadi n objek itu terdiri dari huruf-huruf yang berbeda. Kalau bilangan tentu bilangan-bilangan yang berbeda. Kalau buku tentu menjadi buku-buku yang berbeda. Oke, kita akan lihat seperti apa teori dalam menyusun n objek yang berbeda ini, menyusun n objek dengan objek yang menyusun n objek berasal dari titik sampel yang berbeda. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah kita akan menyusun berupa objek yang berbeda, berbeda huruf seperti huruf A, B, C misalnya. Nah, susunan yang terjadi diantaranya adalah kalau kita ingin menuliskan dalam bentuk yang benar, ingat ada huruf S, ruang sampel, sama dengan kurung kurawal, maka susunan yang pertama adalah ABC, koma, pemisah titik sampel, mesti ada ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jadi artinya terdapat tiga objek dengan titik sampel yang berbeda, ABC, akan kita susun. Kita akan mengetahui berapa banyak jumlah dari susunan 3 huruf ini yang terjadi. Nah, cara menghitung ini itu sebenarnya telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi dengan catatan bahwa jika N1 eksperimen dalam tanda putus-putus, nih kuning putus-putus yang di atas, jika N1 eksperimen masih muncul ketiga objek atau 3 titik sampel,
maka untuk N2 eksperimen itu tinggal 2. Dan setelah itu untuk N3 eksperimen dia tinggal 1. Karena di awal telah muncul 3, tentu pasti yang kedua tinggal 2, yang ke 1 tinggal 1. Jadi artinya bahwa keseluruhan yang terjadi adalah N1 peristiwa, yaitu 3 titik sampel, N1 eksperimen dengan 3 titik sampel, dikali dengan N2 eksperimen tinggal 2 titik sampel, dikali dengan N3 eksperimen dengan 1 titik sampel. Maka hasilnya tentu merupakan perkalian menurun bertingkat 3 kali 2 kali 1. Dan ini tentu teorinya kita ingat itu merupakan notasi dari faktorial. 3 faktorial sama dengan 6. Mana yang 6 tadi? Ini dia. Oke. Kapan hal ini bisa terjadi? Kalau objeknya berbeda. Jadi kalau objeknya berbeda, monggo dihitung dengan n faktorial. Seperti banyak susunan yang dapat disusun dari objek berbeda yang membentuk huruf rado misalnya, RADO. Juga objek yang berbeda, berapa banyak susunannya? 4 faktorial. 4 kali 2 kali 3 kali 1. Apa dia? Mungkin saja roda, mungkin saja dora, mungkin saja odar, roda, dan seterusnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau terdapat objek yang sama, maka perhitungannya tentu akan berbeda. Bagaimana caranya? Bagi dengan jumlah objek yang sama dengan faktorial objek yang sama tadi. Misal pada contoh ini, how many different letters arrangement can be made from the letters Mississippi? Jadi kalau Mississippi kita tahu tentu saja Mississippi ini ada dua, jadi kalau Mississippi kita lihat ada Mississippi, mana nampak. Oke. Jadi kalau ada objek yang sama, tentu saja kita akan bagi. Oke, bagi berdasarkan banyak objek yang sama. Contoh misalnya dari ABC ini C, contoh misalnya ABC yang ini akan saya tukar menjadi ABA. Karena ada 2 A yang berbeda, tentu menjadi 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Karena A-nya ada 2. Begitu juga untuk contoh berikut. Berapa banyak susunan yang berbeda dari kata Mississippi? Tentu jawabannya pasti adalah N-nya itu ada 11 faktorial dibagi dengan I muncul 4 kali, ada I bagi dengan 4 faktorial, kali S juga 4 kali 4 faktorial, apalagi P ada 2 kali. Berarti 11 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, kali 4 faktorial, kali 2 faktorial. Itu jika muncul objek yang sama. Jadi kalau begitu, sekali lagi, jika objeknya seluruhnya berbeda, maka cukup ditentukan dengan n faktorial. Tetapi jika ada yang sama, maka hilangkan yang sama tadi dengan membagi faktorial sebanyak objek yang sama. Contoh misalnya Mississippi tadi. Mississippi ini ada 4I, oke? Ada 4S, oke? Ada 2P. Dan N-nya ada 11 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial.
Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru gitu. Jika dari huruf A, B, C ini boleh muncul berulang. Nah, itu tentu berbeda. Objeknya berbeda, A, B, C. Oke, ini berbeda. Tapi dia boleh muncul berulang. Contoh berulangnya boleh yang pertama tuh muncul A, yang kedua muncul A, yang ketiga muncul A. Atau yang pertama A, yang kedua A, yang ketiga B. Dan juga bisa jadi ya B ketiga-tiganya, B1, B untuk yang pertama B, yang kedua B, yang ketiga B. Berapa susunan yang terjadi untuk hal seperti itu? Nah, ini tentu kita ingat rumus pada pertemuan yang pertama. Jika N1 peristiwa diikuti oleh N2 peristiwa, diikuti oleh N3 peristiwa. Jika N1 eksperimen diikuti oleh N2 eksperimen dan diikuti oleh N3 eksperimen. N1 eksperimennya ada 3 dan N2 eksperimennya juga 3. Kenapa 3? Karena masih boleh berulang. N3 eksperimennya juga 3 karena dia boleh berulang semuanya. Jadi tentu saja akan menjadi 3 kali 3 kali 3. Oke, ada 3 kesimpulan yang telah kita bahas. 1, jika terdapat objek yang berbeda akan kita susun menjadi juga objek yang berbeda, cukup kita gunakan notasi n faktorial. Oke. Nah, jika dalam objek tadi ada yang sama dan kita masih ingin menyusun objek yang berbeda, jadi artinya kita ingin menghasilkan objek yang berbeda, meskipun dalam objek tersebut ada yang sama, caranya tentu keseluruhan objek N tadi kita bagi dengan objek yang sama, faktorial. Oke, jadi kalau begitu, contoh seperti kata Mississippi tadi, N-nya ada 11 faktorial, tentu dibagi dengan 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 4 faktorial punya I-nya ada 4. 4 faktorial juga punya S-nya ada 4, dan 2-nya punya si P. Tetapi, nah ini dia. Kalau ada N objek, terserahlah dia sama atau tidak. Dan kita menginginkan dia boleh muncul berulang-ulang, nah, itu dia. Maka jawabannya adalah N1-nya adalah N itu sendiri dikali dengan N dikali dengan N. Oke. Jadi sekali lagi, jika jika terdapat N objek yang berbeda, akan kita susun menjadi objeknya itu boleh sama. Contoh ABC tadi boleh muncul yang pertama A, yang kedua A juga, yang ketiga A juga, itu perhitungannya tentu akan menjadi N1 eksperimen ada 3 titik sampel, dan N2 eksperimen masih 3, dan N3 eksperimen masih 3. Oke. Itu untuk mengenai susunan objek. Oke, kita lanjutkan teori berikutnya. Jadi kita lihat tadi berbagai macam bentuk susunan objek. Berbagai variasi dari soal yang dimunculkan. Oke, lalu sekarang kita lihat. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang menarik yang akan kita bahas di sini. Oke, misal soal pertama. Berapa banyak susunan yang berbeda dapat ditempatkan kepada suatu plat jika yang pertama itu ditempati oleh huruf dan 4 ditempati oleh numbers. Jadi ceritanya ada 7 rangkaian. Plat itu seperti kendaraan bermotor lah, ada nomor polisinya. Jadi ada
satu plat, oke, akan diisi oleh 7, oke, akan diisi oleh 7 merupakan kombinasi dari nomor dan angka, di mana katanya bahwa 3 tempat pertama diisi oleh huruf dan 4 tempat yang sisanya itu berupa number. Nah, sekarang kita akan lihat gitu. Jadi kalau begitu, nah di sini kita akan lihat tempat pertama, 3 tempat pertama itu katanya adalah huruf. Makanya di sini 3 tempat pertama itu, di sini ada 26 kali 26 kali 26. Kenapa harus 26? Karena kita tahu N1 eksperimen itu ada 26 huruf, N2 eksperimen itu ada 26 huruf, dan N3 eksperimen itu ada 26 huruf. Jadi N1 kali N2 kali N3. Sedangkan 4, nah ini dia, 4 berikutnya itu diisi oleh angka. Kalau angka tentu ada 10 untuk eksperimen keempat, eksperimen kelima ada 10, eksperimen keenam ada 10, eksperimen ketujuh ada 10. Ingat, di sini ada 7 eksperimen karena memang di sini plat tadi terdiri dari 7 tempat. Nah, jadi satu plat dengan 7 tempat, 3 pertama diisi oleh huruf dan 4 yang sisanya diisi oleh angka. Nah, untuk soal contoh di bawahnya itu maksudnya itu dia tidak boleh berulang. Oke. Repetition among letters or numbers were prohibited. Berarti tidak boleh berulang. Repetisinya tidak ada. Jadi kalau tidak boleh berulang, kita ingat teori yang waktu menyusun n objek yang berbeda. Kalau 3 angka, kalau 3 yang pertama itu masih dimuat oleh huruf, maka N1 peristiwa itu masih muncul 26, N2 peristiwa itu masih muncul tinggal 25, dan N3 peristiwa tinggal 24. Oke, karena dia tidak boleh. Dan angka begitu juga. Yang pertama masih muncul 10, yang kedua tinggal 9, yang ketiga tinggal 8, yang keempat tinggal 7. Jadi nampak perbedaan antara contoh soal 2C dan contoh soal 2E. Oke? Kita rehat sejenak dan kita akan lanjutkan dengan teori berikutnya. Oke? Sampai jumpa pada teori berikutnya.